sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Akbar memimpin doa ke depan. Sebelum belajar, nyanyi dan berdoa dimulai. Pembelajaran hari ini, nanti yang pertama kalian akan menyimak video pembelajaran tentang Nabi Zulkifli. Kemudian nanti kalian mengadakan diskusi kelompok dan perwakilan di antara kalian mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Dan yang terakhir nanti salah seorang di antara kalian menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihi salam. Baiklah, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus dapat menyimak kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihi salam. Yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan perilaku terpuji dari Nabi Zulkifli alaihi salam. Yang ketiga, kalian harus menjelaskan cara meneladani perilaku Nabi Zulkifli alaihi salam. Dan yang terakhir, kalian harus mampu menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihi salam. Nah, anak-anak, silakan kalian simak baik-baik video pembelajaran tentang kisah Nabi Zulkifli
ini. Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Nama aslinya adalah Basyar. Beliau hidup pada masa Raja Ilyasa. Suatu hari Raja Ilyasa mengadakan sebuah sayembara. Beliau mengadakan pengumuman bahwa barang siapa yang sanggup beribadah pada malam hari, kemudian berpuasa di siang hari dan tidak mudah marah, maka dia akan diangkat menjadi seorang raja untuk menggantikan Raja Ilyasa. Nah, anak-anak, di antara penduduk tidak ada seorang pun yang menyanggupi syarat-syarat yang diajukan oleh raja. Dan ada seorang anak yang menyanggupi syarat-syarat tersebut, dan dia adalah Basyar atau Nabi Zulkifli. Nah, akhirnya Nabi Zulkifli mulai menjalankan tugasnya, yaitu dia berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak marah. Namun ada seorang iblis yang menjelma menjadi seorang kakek tua yang kemudian mengganggu Nabi Zulkifli agar Nabi Zulkifli marah. Setiap Nabi Zulkifli akan istirahat siang, si iblis itu datang menemui Nabi Zulkifli dan mengadukan masalahnya. Sampai suatu ketika Nabi Zulkifli menyuruh kepada keluarganya untuk tidak membiarkan seorang pun masuk ke ruangannya. Namun tiba-tiba si kakek tua itu ada di dalam ruangan Nabi Zulkifli, padahal pintu tertutup. Nah, dari sana Nabi Zulkifli mengetahui bahwa kakek tua itu bukanlah seorang manusia biasa. Dia adalah seorang iblis yang hendak menghancurkan Nabi Zulkifli alaihissalam. Ya anak-anak, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan apa? Nama asli Nabi Zulkifli adalah Basyar. Nah, kenapa disebut Nabi Zulkifli? Ya, nama asli Nabi Zulkifli itu adalah Basyar. Terus kenapa dia disebut Zulkifli? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Dwi, suaranya yang keras. Zulkifli artinya sanggup, karena ia sanggup berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari serta berdoa. Maka dia disebut Zulkifli. Ya, iya betul sekali kata Dwi. Jadi kenapa Nabi Zulkifli yang nama aslinya Basyar disebut Zulkifli? Karena dia sanggup melakukan ketiga syarat yang diberikan oleh raja. Yang pertama, Berpuasa yang kedua, dan yang ketiga, iya betul. Sekarang kita lanjutkan videonya ya, sedikit lagi. Siap? Oke. Hancurkan Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dari kisah Nabi Zulkifli tersebut kita dapat mengambil beberapa sikap Nabi Zulkifli yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama adalah Nabi Zulkifli adalah seorang rajin berpuasa. Maka kita juga dapat melakukan puasa dengan melakukan puasa sunnah, misalnya kita melakukan puasa Senin Kamis atau puasa Arafah atau puasa yang lainnya. Yang ketiga, Nabi Zulkifli selalu menepati janji. Nah, anak-anak, jika kita mempunyai janji kepada seseorang, maka kita harus menepatinya. Dan yang keempat, Nabi Zulkifli itu tidak mudah marah. Dia senantiasa sabar dalam berbagai keadaan. Nah, anak-anak, jika ada sesuatu yang membuat kita marah, maka kita harus dapat menahan amarah dan kita harus bersikap sabar. Nah, anak-anak, itulah keteladanan dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Ya anak-anakku yang soleh dan solihah, tadi kalian sudah menyimak video dan mengadakan tanya jawab. Sekarang kita memasuki sesi kedua, yaitu kegiatan diskusi kelompok. Sebelum diskusi dan semangat, kita tepuk semangat dulu. Siap ya? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes.
Iblis menjelma menjadi seorang kakek tua miskin. Ia mengadukan masalahnya dizalimi oleh rakyatnya. Ia datang pada waktu siang saat Nabi Zulkifli sedang istirahat. Nabi Zulkifli menyuruhnya untuk datang sore hari. Namun ia tidak datang, malah datang besoknya pada waktu siang agar membuat Nabi Zulkifli marah. Akhirnya Nabi Zulkifli tahu bahwa itu iblis yang ingin menggodanya. Ya, terima kasih. Silakan. Ya anak-anak, untuk lomba kegiatan satu, tepuk tangan dulu sekali kak. Ya baiklah, untuk lomba kegiatan satu tadi katanya bahwa iblis menjelma menjadi seorang kakek tua dan mengganggu waktu istirahat Nabi Zulkifli agar Nabi Zulkifli marah. Namun usaha iblis tersebut tidak berhasil. Baiklah, sekarang lomba kegiatan yang kedua. Siapa yang mau ke depan? Silakan. 1. Taat beribadah. Kita harus taat beribadah kepada Allah seperti mendirikan dosa. 2. Rajin berpuasa. Kita harus melaksanakan puasa sunnah dan puasa wajib. 3. Kita tidak mudah marah. Kita tidak boleh mudah marah ketika kita ada yang menjalani kita. Ya, terima kasih Fajar. Tepuk tangan untuk Fajar. Baiklah anak-anak, sesi diskusi sudah selesai ya. Tadi Talita menceritakan tentang bagaimana iblis menjelma jadi seorang kakek. Kemudian juga Fajar sudah menjelaskan perilaku terpuji dari Nabi Zulkifli dan bagaimana cara kita meneladaninya, yaitu dengan tadi katanya mendirikan sholat, rajin sholat. Yang kedua rajin berpuasa. Yang ketiga tidak mudah marah. Sekarang kita memasuki kegiatan ketiga, yaitu menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihi salam. Siapa di antara kalian yang mau menceritakan kembali kisah Nabi Zulkifli alaihi salam? Ya, Raina, silakan ke depan. Di sini saja.
baca dulu, sehingga nanti minggu depan kalian sudah siap untuk mempelajari kisah Nabi Harun alaihi salam. Anak-anakku yang soleh-solehah, terus semangat dalam belajar agar kita menjadi anak yang soleh dan pintar. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Akbar pimpin doa pertama. Sudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Terima kasih Akbar. Silakan kembali. Nah, anak-anak, sampai berjumpa minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa bertemu kembali ya. Assalamualaikum